Ya, selamat pagi. Pada pagi ini kita belajar tentang jurnal umum. Jurnal umum dalam bahasa Inggris yaitu journal adalah catatan akuntansi permanen yang pertama, atau istilahnya dalam bahasa Inggris Book of Original Entry, yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis dengan menyusun akun yang didebet maupun akun yang dikredit. Ya, jadi jurnal umum ini merupakan catatan harian atau merupakan tempat untuk mencatat setiap transaksi, baik yang terjadi di perusahaan jasa, perusahaan dagang, maupun perusahaan industri, di mana jurnal umum ini tempat untuk mencatat transaksi yang secara kronologis untuk menentukan mana yang harus didebet dan mana yang harus dikredit. Itulah jurnal umum. Selanjutnya, fungsi jurnal umum ini ada beberapa. Pertama, fungsi historis. Itu jurnal merupakan kegiatan mencatat semua transaksi keuangan secara kronologis atau berurutan sesuai dengan tanggal terjadinya. Sedangkan fungsi mencatat, yaitu jurnal merupakan pencatatan yang lengkap, terperinci, artinya semua transaksi dengan sumbernya harus dicatat tanpa adanya yang ketinggalan. Fungsi analisis, yaitu jurnal menganalisis transaksi untuk menentukan akun yang harus didebet maupun yang dikredit. Kemudian fungsi instruktif, yaitu jurnal merupakan perintah memposting dalam buku besar baik yang didebet maupun yang dikredit sesuai hasil analisis dalam jurnal. Dan terakhir, fungsi informatif, yaitu jurnal memberikan keterangan kegiatan perusahaan secara jelas. Ya, jadi fungsi jurnal umum ada 5. Pertama, fungsi historis, fungsi mencatat, fungsi analisis, fungsi instruktif, dan fungsi informatif. Selanjutnya, tadi saya katakan bahwa di dalam jurnal umum merupakan tempat untuk mencatat transaksi secara kronologis terjadinya transaksi untuk menentukan mana akun yang didebet dan mana akun yang dikredit. Secara umum, kategori akun dibagi beberapa jenis, yaitu ada kategori harta atau aset, ada utang atau likuiditas, kemudian ada modal atau ekuitas, kemudian ada pendapatan atau income, kemudian beban atau expense, dan terakhir adalah prive atau tempat untuk mencatat nilai uang yang diambil oleh pemilik perusahaan untuk keperluan pribadi. Nah, kelompok harta atau aset ini sudah saya jelaskan dari materi sebelumnya, dibagi 3. Ada harta lancar, harta tetap, dan harta tidak berwujud. Harta lancar itu harta yang sifatnya cepat untuk diuangkan,
Contohnya kas, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, sewa dibayar di muka, piutang usaha. Sedangkan aktiva atau harta tetap, ya contohnya peralatan, mesin, kendaraan, gedung, dan tanah. Nah, ada beberapa hal yang harus kamu ketahui di dalam menganalisis setiap transaksi di perusahaan, jasa, dagang, dan industri. Di mana kalau kelompok akun harta, saldo normalnya di debit, ya. Sedangkan utang atau likuiditas, saldo normalnya di kredit. Modal dan ekuitas, saldo normalnya di kredit. Pendapatan, saldo normalnya di kredit. Beban, saldo normalnya di debit. Dan prive, saldo normalnya di debit. Nah, seandainya harta atau kelompok akun harta dicatatkan di posisi debit, maka sifatnya bertambah. Sebaliknya, kalau akun harta tercatat di kredit, maka sifatnya berkurang. Begitu juga dengan utang. Kalau posisinya dicatat di kredit, maka sifatnya bertambah. Tetapi kalau dicatat di debit, sifatnya berkurang. Sedangkan modal, kalau dicatat dia di posisi kredit, maka sifatnya bertambah. Dan dicatat di posisi debit, sifatnya juga berkurang. Pendapatan, kalau dicatat dia di posisi kredit, maka sifatnya bertambah. Dan kalau dicatat di posisi debit, sifatnya berkurang. Sedangkan beban, kalau posisinya dicatat di debit, maka sifatnya bertambah. Tetapi kalau beban itu dicatat di posisi kredit, maka sifatnya berkurang. Dan terakhir, prive, kalau dicatat dia di posisi debit, sifatnya bertambah. Tapi kalau dicatat di posisi kredit, sifatnya berkurang. Ini harus kamu pahami supaya di dalam menganalisis setiap transaksi, lalu dicatat di dalam jurnal, tidak mengalami kesalahan. Bagaimana cara pembuatan jurnal? Ada siklus atau tahapan yang harus kamu pahami di dalam membuat jurnal. Pertama, untuk membuat jurnal, dituliskan kop jurnalnya, dimulai dari nama perusahaan, kemudian jurnal umum, dan periode pembuatan atau bulan pembuatan jurnal itu. Dilanjutkan dengan memberikan nomor halaman jurnal di sebelah kanan atas. Lalu lajur tanggal, ditulis tanggal dan bulan secara tertib. Waktu kronologis, artinya untuk menuliskan tanggal tidak boleh tidak berurutan. Jadi harus berurutan sesuai dengan berlangsungnya kegiatan transaksi tersebut. Tadi. Ya, yang selanjutnya yaitu lajur nomor bukti tertulis. Nah, ini nanti bisa kamu baca sampai bisa ke sini. Bila halaman jurnal sudah habis, maka dijumlahkan dan diberi keterangan, dipindahkan selanjutnya halaman berikutnya.